إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, malam yang kedua dari Ramadan Mubarak 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ini adalah puasa kita yang hari kedua dan ini adalah malam yang ketiga. Ahibati al-asatidzah wa talabah wal hadirun, afanillahu wa iyyakum, para ustadz, para santri dan juga jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan fikih beribadah di dalam bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan syahru al-ijtihadi fil ibadat. Ramadan adalah bulan bersungguh-sungguh untuk beribadah. Dimulai dari salatnya,
puasanya, bersedekahnya, zakatnya, bahkan berumrahnya, kemudian juga membaca Al-Qur'annya, berdoanya, berzikirnya. Maka ada beberapa fikih beribadah di dalam bulan Ramadan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama yaitu memperhatikan ibadah tersebut yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan, apakah benar-benar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena syarat mutlak sampai amal ibadah diterima oleh Allah adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Wala yuqalul amalu amalan salihan illa bil mutaba'ah. Dan tidak dikatakan amal itu sebagai amal yang saleh kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam 6 perkara. Yang pertama, di dalam waktunya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam tempatnya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di dalam jumlah bilangannya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di dalam sebabnya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di dalam jenisnya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, di dalam tata caranya harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang beramal ibadah sekuat apapun dan seikhlas apapun, jika tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal apapun yang tidak di atas ajaran kami, maka ia adalah tertolak. Ini fikih beribadah yang pertama yang sangat utama di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Saya beri contoh, di antara azan dan iqamah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ad-du'a. Ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak tertolak di antara azan dan iqamah. Maka kita lebih mendahulukan berdoa di antara azan dan iqamah dibandingkan membaca Al-Qur'an. Meskipun kita ingin menghatamkan banyak membaca Al-Qur'an. Di antaranya di waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar di waktu sahur. Intinya fikih beribadah yang pertama di dalam bulan Ramadan adalah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, fikih beribadah di dalam bulan Ramadan adalah, ini salah satu yang penting. Kita ini amal ibadah kita terutama puasa satu dunia sama, tidak ada bedanya. Apa itu? At-ta'abbudu lillah bil imsaki biniyah anil akli wasyurbi wal jima'i wa jami'il mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Puasa adalah proses beribadah kepada Allah disertai dengan niat ibadah, dengan menahan makan, minum, berjima dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dan seluruh umat Islam puasanya seperti itu. Berarti sama pahalanya semuanya. Akan tetapi di sana ada puasa-puasa yang membedakan ibadah seseorang dengan yang lainnya. Disitulah bedanya antara puasa si fulan dengan alan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus saimina a'zamu ajran? Di antara orang yang berpuasa manakah yang paling banyak pahalanya? Apa dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak di antara mereka berzikir kepada Allah saat berpuasa. Maka ini salah satu fikih beribadah di dalam puasa dan di dalam bulan Ramadan, yaitu melihat amalan-amalan yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan. Apa saja amalan tersebut? Saya ungkap sekitar ada mungkin 9 amalan. Yang pertama, iqamatus salah. Ini minal amalil mutaakkad wa ashaddu ta'akkudan fi Ramadan. Ini amalan yang sangat ditekankan, terlebih lagi dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena pendapat yang dikuatkan, as-siyamu ma'a tarkis salati la yujdi wa la yanfa'u wa la yasih ma'a tarkis salah. Berpuasa disertai dengan meninggalkan salat tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak sah. Liqaulihi ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak ada yang menahan dari mereka diterimanya amal ibadah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas dan tidak bersedekah kecuali dalam keadaan membencinya. Dan yang meninggalkan sholat menurut pendapat yang dikuatkan, kalau saya istilah saya itu, kalau saya katakan pendapat yang dikuatkan berarti dikuatkan oleh sebagian ulama dan saya mengikutinya. Dan ini ta'adduban bil ulama. Ini adalah adab terhadap para ulama karena kita sebagai penuntut ilmu tidak berhak untuk menguatkan sebuah pendapat
kecuali kita mempunyai ulama yang ada di depan kita. Menurut pendapat yang dikuatkan bahwa tarikus salati amdan bighairi udhrin kafir. Dalilnya banyak dalam hadis Rasul, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri talqus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, si fulan ini tidak ada lagi jarak antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi lebih jelas lagi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah perihal salat, dan yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, la hadza fil Islam liman taraka salata muta'ammidan. Tidak ada bagian dalam Islam sama sekali. La hadza ini adalah kata nakirah fi siyaqin nafi fata'um. Kata nakirah dalam bentuk nafi menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada bagian dalam keislaman sama sekali yang meninggalkan salat. Maka Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, Al-Imam Ibnu Utsaimin, Al-Imam Al-Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan memfatwakan as-siyamu ma'a tarkis salati la yasih. Puasa disertai dengan meninggalkan salat, puasanya tidak sah. Makanya amalan yang paling utama sangat ditekankan di dalam puasa adalah mendirikan salat. Ingat, terutama para penuntut ilmu, perhatikan nanti kalau sudah liburan tentang pendirian salat saat bulan Ramadan. Saya tidak berbicara fi'lus salah. Saya tidak berbicara tentang mengerjakan salat, tetapi saya berbicara tentang iqamatus salah, mendirikan salat. Jangan masuk ke dalam ayat Al-Qur'an fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang salat, yang lalai tentang salatnya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa makna orang yang lalai dari salatnya. Yang pertama, an fi'liha bil kulliyah. Lalai dari salatnya, tidak salat sama sekali. Yang kedua, an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an. Lalai dari salatnya, mengerjakan salat di luar waktu. Salat juga tetapi di luar waktu. Yang ketiga, yuakhiruna shalah an waqtiha. Mengakhirkan salat, dikerjakan di akhir waktu seperti orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Mendengar azan asar diam sampai matahari benar-benar seperti di antara dua tanduk syaitan, yaitu mau tenggelam. Kemudian bangun dengan cepat, salat dengan tergesa-gesa, tidak menyebut nama Allah di dalamnya kecuali sedikit saja. Terutama bagi para penuntut ilmu, para santri, bawa nama pesantren dengan mendirikan salat di masjid. Jangan sampai lalai dari salatnya. Salat subuh jam 10. Hati-hati para santri. Kalian tidak diajarkan di pesantren seperti itu. Meskipun sudah tidak ada lagi musyrif, sudah tidak ada lagi ustaz, maka jangan seperti kuda liar kelak nanti libur di rumahnya masing-masing. Amalan yang kedua yang sangat ditekankan adalah
berpuasa, tapi bukan sembarang puasa, puasa yang karena iman dan berharap pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena iman. Apa puasa karena iman? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-i'tiqad bi fardhiyyati shaumihi, meyakini seyakin-yakinnya dalam kalbu bahwa puasa ini wajib dari Allah. Jadi kita puasa bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ikut orang berbuka, ikut orang sahur, tetapi di dalam kalbunya tidak meyakini kewajiban puasa. Ini sebagian orang yang berpuasa kurang dalam hal ini. Imanan wahtisaban. Apa arti ihtisaban? Dalam bahasa Indonesia artinya dan berharap pahala. Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala? Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, ulama Islam ahli hadis, beliau mengatakan, yaitu yasum ala ma'na raghbah. Lihat nih, ini puasa yang di atas ilmu agama, berpuasa karena menginginkan puasa itu, semangat berpuasa, ghairu mustasqilin li siyamih wala mustatilin li ayyamih. Berpuasa yang semangat berpuasanya, tidak merasa berat saat berpuasa. Aduh lapar, aduh haus, aduh capek, enggak. Tidak pernah keluar orang yang berpuasa dari mulutnya seperti itu. Yang kedua, tidak merasa panjang harinya. Aduh berapa jam lagi, aduh 5 menit lagi, aduh, enggak ada. Ihtisaban, puasa yang ihtisaban, yasum ala ma'na raghbah, puasa dengan makna ingin puasa tersebut, suka puasa tersebut, cinta puasa tersebut, itu namanya ihtisaban. Maka baru mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, berpuasa yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan saat berpuasa, yaitu salatut tarawih, imanan wahtisaban ma'al imam hatta yansarif. Mendirikan salat tarawih karena iman dan berharap pahala bersama imam sampai selesai. Kemudian yang keempat adalah bersedekah. Ini amalan yang sangat dianjurkan, bersedekah. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Kemudian di akhir hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menggambarkan, mengimajinasikan bagaimana dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, lebih dermawan lagi kalau di dalam bulan Ramadan. Bagaimana gambaran dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau lebih dermawan dalam melakukan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Ada beberapa tafsiran para ulama yang disebutkan tentang dibandingkan angin yang berhembus. Yang pertama, angin tidak pernah berhenti. Maka seperti itulah kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Terus tidak pernah berhenti. Yang kedua, angin membawa awan, kemudian awan menghitam sehingga menurunkan hujan dan mendatangkan kebaikan untuk orang banyak. Begitulah dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya berpesan untuk para santri yang saya cintai karena Allah, jangan pernah iri dengan orang yang diluaskan rezekinya dengan hartanya dan dia bersedekah padanya.
Kalau antum dengar ada pendakwah sibuk dengan memberi makan orang-orang yang banyak, jangan pernah iri dengan mereka. Tetapi irilah dengan seorang ahli ilmu yang mengajarkan ilmu agama. Karena seorang tidak bisa melaksanakan ibadah apapun tanpa ilmu agama. Sedekah yang paling besar di dunia ini adalah sedekah ilmu agama. Garis bawah itu baik-baik. Kemudian yang selanjutnya, puasa, mendirikan sholat, puasa, tarawih, bersedekah, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-an al-lailah al-thalithah, man khatama minkum al-Quran? Irfa' yadahu. Man khatama minkum al-Quran? Irfa' yadahu. ها لا أحد يرفع يده. Ini malam yang ketiga, siapa yang sudah hatam Al-Quran dan dia membacanya dari juz pertama? La ahad. Yarfa' yadahu. Ada temannya yang sudah hatam? Ada? Mawjud? Yarfa' yadahu. Tayyib. Man yaqul mawjud? Angkat tangannya, saya kasih 500.000 sekarang. Yallah, yarfa' yadahu. Ma fi ahad? Ya tulab. Tulabu ma'had Bakkah. Tafadhal, ta'al. Hayakallah. Barakallah. Taib. Ramadan syahru tilawatil Quran. Kana al-Imam Malik rahimahullah aghlaqa majlisahu lil hadith wal fatwa min ajli qira'atil Quran. Kana Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri qala idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Ramadan bulan membaca Al-Quran, bulan memperbanyak hataman Al-Quran. Imam Malik rahimahullah menutup majlis hadis, menutup majlis fatwa demi membaca Al-Quran. Imamul Muhaddithin Sufyan al-Thawri rahimahullah mengatakan, jika telah masuk bulan Ramadan, maka dia adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang yang memerlukan. Kana Uthman ibn Affan rahimahullah yakhtimul Quran fi kulli lailatain. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 2 malam. Berarti 1 malam 15, 1 malam 15. Dan itu bagi santri mudah, apalagi yang lancar seperti imam bacaannya. Mudah, sangat mudah. Setiap 1 juz setengah jam. Habis subuh 2 juz, habis sebelum zuhur 2 juz, setelah zuhur 2 juz, habis asar 2 juz, habis salat tarawih sisanya. Dapat 10 juz, 3 hari hatam. Mudah bagi santri yang lancar baca Al-Qur'annya. Kana Qatadatu Ibnu Da'am as-Sadusi rahimahullah yakhtimul Qur'an fi kulli 7.
adalah Imam Qatadah rahimahullah menghatamkan Al-Quran setiap sepekan. Fa idza dakhala Ramadan khatama fi kulli thalath. Jika masuk bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap 3 hari. Wa idza dakhala al-ashr, jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan khatama fi kulli lailah, menghatamkan di setiap malam. Maka amalan yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, amalan yang sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan adalah berumrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Amalan selanjutnya yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, "Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Setiap hamba dari mereka memiliki doa yang dikabulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni fi Ramadan, yaitu itu di dalam bulan Ramadan. Kemudian amalan selanjutnya yang saya sebutkan tadi, memperbanyak zikir. Dan amalan yang terakhir adalah beriktikaf di dalam bulan Ramadan. Dan saya sangat menginginkan Bapak Ibu pegang ini wasiat dari saya sebagai seorang pendakwah. Wasiat ini pegang baik-baik, masukkan dalam kalbu, amalkan tahun ini, kemudian wariskan kepada anak cucu. Jika Bapak Ibu mengamalkan itu, saya anggap saya sebagai seorang pendakwah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wasiatnya? Wasiatnya adalah, perhatikan baik-baik, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya, pada 10 hari terakhir. Yang tadi hataman Al-Quran dalam 3 malam, mudah-mudahan istiqamah sampai malam-malam selanjutnya. Kemudian para santri yang mau hataman juga, mudah-mudahan saat di rumah jangan diganti pegangannya dari mushaf kepada hal-hal yang lain yang melalaikan. Maka beriktikaflah di 10 hari terakhir. Rubah kebiasaan dan budaya kita di Indonesia ini. Kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang ada mudik, yang ada baju hanyar, yang ada makanan, minuman. Sedangkan Sayyidu waladi Adam, sahibus syafa'atil uzma, awalu mustaftihi babil jannah, kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang merupakan pemimpin anak manusia, pemegang syafaat uzma di hari kiamat, yang memiliki maqam mahmud, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid ma la yajtahidu fi ghairihi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau di malam-malam sebelumnya. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Jadikan itu di dalam qalbu kita. Amalkan tahun ini, isi masjid-masjid dengan beribadah. Bangun malam begadang, tidak tidur. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyar ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan,
beliau bangun menghidupkan malam beribadah, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh beribadah, mengikat tali sarung, menjauhi istrinya dari untuk berjima dengannya. Puncak, ini wasiatnya, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Jangan merasa sudah puas dengan awalnya, sedangkan di akhirnya, di 10 malam terakhir sibuk dengan pasar, pusat perbelanjaan, baju baru. Habis itu sampai rumah ternyata bajunya kekecilan, kembalikan ke pasar, ternyata habis, pasarnya tutup. Besok lagi habis puasa. Rubah kebiasaan itu di tengah masyarakat Indonesia. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Ini fikih beribadah dalam bulan Ramadan yang kedua. Yang ketiga, fikih beribadah dalam bulan Ramadan yang ketiga ini penting sekali, yaitu ibadah yang kita kerjakan harus dikerjakan dengan kualitas yang maksimal. Dan salah satu yang menandakan bahwa kita memperhatikan kualitas, kita takut ibadah kita tidak diterima. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama salaf. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Saya ulangi, fikih yang beribadah yang ketiga adalah harus memperhatikan kualitas amal, dan tanda seseorang memperhatikan kualitas amal adalah takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Jadilah kalian lebih perhatian diterimanya amal ibadah daripada beramal ibadah itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Berarti tidak semua yang puasa diterima, dan itu sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Raghima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah." Raghima anf, hidung seseorang tersungkur ke tanah. Ini kiasan bahasa Arab, artinya dzalla wa khaziya, dia sangat hina, sangat rendah, sengsara. Seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan umur oleh Allah untuk merasakan nikmat Ramadan, lalu berlalu Ramadannya sebelum diampuni dosanya. Hati-hati, tidak semua yang puasa diterima oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu illa al-ju'." Berapa banyak? Berapa banyak artinya sangat banyak dan pasti terjadi. Hati-hati. Dan pasti terjadi. Tidak ada orang yang berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada bagiannya kecuali cuma lapar. Perhatikan kualitas amal. Salah satu tanda seseorang memperhatikan kualitas amal adalah takut amalan tidak diterima oleh Allah. Malik ibnu Dinar rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, "Al-khawfu 'alal amal alla yutaqabbal ashaddu minal amal." Takut amalan tidak diterima ini lebih daripada beramal itu sendiri. Takut hati amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, "Adraktuhum yajtahiduna fil amali salih, fa idza amilu waqa'a 'alaihimul ham ayuqbalu minhum aw la." Aku mendapati para tabi'in, mereka semangat beribadah, tetapi jika sudah mereka beramal ibadah, maka masuk ke dalam qalbu mereka rasa gelisah, takut apakah amalnya diterima atau tidak. Ini fikih beribadah saat bulan Ramadan, agar seseorang memperhatikan amalnya diterima atau tidak, memperhatikan kualitas amal ibadah. Dan termasuk tanda orang memperhatikan kualitas amal ibadah di dalam bulan Ramadan adalah
berpuasa yang benar-benar berpuasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ini memperhatikan kualitas amal ibadah yang kedua. Kalau tadi merasa takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berpuasa dengan benar-benar puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa cuma menahan makan dan minum, tetapi berpuasa sesungguhnya adalah orang yang menahan al-laghu, hal-hal yang melalaikan. Para santri perhatikan, saya nasihatkan dari sekarang, ketika pulang ke rumah harus benar-benar jadi santri di rumah. Jangan sampai jadi serigala liar di rumah. Kalian santri, tertulis di dahi kalian santri. Santri tidak boleh mengerjakan hal-hal yang melalaikan. Dengar musik, nonton film Korea, nonton anime. Kan mulai ketawa semua. Scroll Instagram, YouTube berjam-jam. Hada laysa taliban lil ilm. Ini bukan santri penuntut ilmu saat bulan Ramadan terutama. Jauhi perkara yang melalaikan. Kenapa? Kalau seandainya masuk ke dalam perkara melalaikan, puasanya cuma dapat lapar dan haus. Yakin itu. Tidak boleh ragu kita. Ada orang yang menahan lapar dan haus sampai maghrib tapi tidak ada pahalanya. Wajib kita yakini itu ada dan banyak. Salah satu penyebabnya lalai, mengerjakan hal-hal yang melalaikan. Dan wa ma aktsaraha, dan alangkah banyaknya zaman sekarang yang melalaikan. Ya, hati-hati baik-baik, perhatikan baik-baik dari hal-hal yang melalaikan. Mungkin ada orang bertanya, "Ustadz, kita kan puasa. Meskipun kita bermaksiat di dalam bulan Ramadan, tapi kan kita puasa, masa cuma dapat lapar dan haus?" Iya, dapat lapar dan haus sesuai dengan hadis. Dan rahasia yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Perhatikan, beliau mengatakan, "Wa sirru hadza," rahasianya adalah anna at-taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bi tarkil muharramat. Faman irtakaba al-muharramat thumma taqarraba ilaihi bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil. Rahasianya adalah siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang halal. Puasa itu kan meninggalkan halal. Makan, minum, berjima, kita tinggalkan demi puasa. Ini amalan meninggalkan yang halal demi puasa untuk Allah tidak sempurna sampai meninggalkan yang haram. Kalau ada orang meninggalkan yang haram, mengerjakan yang haram, kemudian meninggalkan yang mubah, maka ini seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Tidak bermanfaat. Capek-capek tarawih, sholat subuh enggak. Ini tidak bermanfaat. Sama seperti orang yang meninggalkan yang halal, puasa, menahan makan, minum, tetapi yang ditonton yang haram, yang didengar yang haram, lisannya mengucapkan yang haram, maka ini tidak bermanfaat. Begitulah orang yang faham fikih beribadah. Kita harus naik level puasanya, bukan seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf. Qala ba'du salaf ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Serendah-rendah puasa adalah yang cuma menahan makan dan minum. Kita tidak ingin seperti itu. Puasa yang harus naik tingkatan. Sebagaimana perkataan Fadhalah bin Ubaid rahimahullah, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Serendah-rendah puasa yang meninggalkan makan dan minum. Maka terakhir saya ingin mengatakan perkataan Imam Jabir radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk
wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'a dzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Jika engkau berpuasa, puasakan pendengaranmu, puasakan penglihatanmu, puasakan lisanmu dari dusta dan perkataan-perkataan yang haram, menyakiti tetangga. Hendaknya engkau pada hari puasamu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Kemudian jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu. Itulah fikih beribadah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ulang, yang pertama ibadahnya harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua, fikih beribadah adalah memperhatikan amalan-amalan yang menjadikan puasanya benar-benar tinggi di sisi Allah. Itu amalan-amalan yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, takut amalan tidak diterima. Takut amalan tidak diterima sehingga kualitas kita tinggi. Kemudian yang keempat adalah seseorang hendaknya berpuasa dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan yang bisa mengurangi pahala puasa. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau kelawasan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.